agama Buddha yang diresmikan sebagai hari libur nasional satu-satunya, padahal di kalangan umat Buddha itu hari raya itu bukan Waisak saja ya, ada beberapa hari raya Asada, Magapuja dan Katina. Nah, mudah-mudahan karma baiknya umat Buddha nanti ya berbuah bisa libur ya, ada beberapa hari raya. Yang lain seperti agama-agama yang lain itu sudah ada 3, ada 4. Kalau di Buddha dan Hindu itu baru 1 saat ini ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kita mengenang ya, maaf ya belum perkenalan mungkin ya, sekalipun dulu pernah ketemu ya sekilas saja waktu di Cetia itu. Saya bernama Biku Bante Dharma Maitri ya, Bante Dharma Maitri ya, yang aslinya itu sebetulnya itu Bante Yohanes ya, Bante Yohanes aslinya itu nama asli ya, Bante Yohanes, kemudian jadi biku itu Bante Nyana Dharma Maitri ya. Kemudian saya tugas di beberapa tempat ya di Indonesia ini ya, sudah yang saya kelilingi antara lain di Pulau Jawa ya, kemudian di Kalimantan, kemudian di Papua. Makanya saya mengenal juga ibu dari salah satu dari Papua di Merauke ya. Waktu kecil itu kan ada lagu di SD itu Sabang sampai Merauke ya. Di situ ibu itu tinggal di sana. Nah, katanya di sana sekarang sudah jadi kota provinsi, jadi ada gubernurnya ya, dipecah-pecah jadi beberapa provinsi-provinsi ya. Kemudian dalam beberapa tahun ini saya tinggal di Jawa Timur dan juga membina di beberapa daerah Jawa Timur. Yang paling jauh binaan saya di Banyuwangi ya, umat Buddha di Banyuwangi cukup banyak juga ya. Dan beberapa bulan saya berkunjung ke sana untuk ya pembinaan agama Buddha. Dan pada kesempatan ini mungkin biku yang hadir dari Sangga Agung atau Budayana baru pertama ya. Ya kok tadi waktu saya ngasih tuntunan Tisarana ya, tadi kok masih kagok ya, belum terbiasa toh, seperti Namo Sangyang tadi dibaca sih sekali ya, itu ya, itu ya. Dan juga tidak asing bagi kami sebetulnya tata cara di sini, seperti di sini mengenal juga. Tadi saya sempat juga ditawari, Bante mau yangking atau parita kan gitu loh ya. Sudah terbiasanya saja biar nggak terlalu malam. Nah, parita, nah, ciri khas dari parita Pali itu biasanya itu sembahyangnya atau doa baca parita itu ya bersamaan ya karo mase ya, karo mase karo Mbak Yune ndak ya. Ya, karo mase karo Mbak Yune kan ndak, Mbak Yu kakak ndak, tapi karo mase ya, dengan kakaknya. Karo mase itu kan dengan kakaknya ya, itu ya, itulah ciri khas dari tradisi Pali ya. Kemudian juga ya selain itu sekali-sekali saya juga pergi ya cari pengalaman di luar juga ya. Dan pada kesempatan ini ya marilah kita bersama-sama belajar agama Buddha yang terkait dengan Trisuci Waisak ya. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, agama Buddha sudah berumur ya, bahkan dikatakan umurnya sulung ya, agama yang sulung, yang tua juga setelah agama Hindu. Namun saat ini sekalipun sulung yang utama itu dari jumlah ya, jumlah itu kalah dengan yang muncul yang baru-baru ya. Dari jumlah ada yang 1,5 miliar umatnya, ada yang 1 miliar gitu loh di agama Buddha. Untuk saat ini kurang lebih 500 juta ya. Itu idealnya yang muncul duluan kan lebih banyak idealnya, tapi ini enggak ya gitu. Usia agama Buddha sudah 2569. Sebetulnya usia ini lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, karena Sang Buddha itu mengajar agama selama 45 tahun. Tahun ini dihitung dari wafatnya Sang Buddha. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh tertentu itu kebanyakan menghitungnya dari kelahiran.
namun di dalam agama Buddha dihitung dari wafatnya itu tahun pertama. Memang ada juga perbedaan selisih 1 tahun di negara Buddhis karena 1 itu dihitung 0 ya, jadi selisih 1 ya, itu jadi 2569 sudah termasuk agama yang tua ya. Namun Bapak Ibu sekalian, sekalipun agama yang usia sudah tua, saya bergembira sekali kemarin waktu detik-detik Waisak ya di salah satu wihara di Surabaya ini ya, kurang lebih jam 12 ya, kurang 5 menit ya gitu. Ternyata yang hadir itu generasi muda, yang tua-tua itu jarang ya. Itu sangat ya antusias sekali generasi muda untuk melajari agama Buddha. Dan juga yang saya lihat generasi muda dan minat untuk belajar agama Buddha cukup banyak. Saya punya TikTok ya. Ternyata setiap bulan itu ada saja tuh yang betul-betul orang bukan non-Buddhis mau menjadi Buddhis. Ada saja setiap bulan itu mau video di beberapa orang yang non-Buddhis ya untuk belajar agama Buddha. Ini artinya agama Buddha bisa dikenalkan secara efektif lewat YouTube dan TikTok ya. Ternyata cukup banyak ya minat mereka dari kalangan non-Buddhis untuk belajar Buddhis. Maka Bapak Ibu sekalian, yang non-Buddhis saja mau belajar, lebih-lebih yang sudah Buddhis ini tentunya jauh lebih tekun lagi belajar. Kapan hari ada sepekan di dalam Dharma ya, di salah satu wihara ya, ternyata ada orang yang baru belajar ya, itu suruh cerita itu bisa mengalahkan umat-umat Buddha yang lama malah justru ya, karena hal yang baru mungkin belajarnya lebih mendetail sekali ya. Itu kena ya. Ya, istilah Waisak Bapak Ibu itu beberapa istilah-istilah ya, baik nasional maupun internasional itu ya, kita bisa belajar beberapa istilah Waisak. Waisak sebetulnya adalah nama sebuah bulan ya, bulan kalender di India kuno ya, kalender India kuno. Yang paling hafal apa? Yang paling hafal ada 3 bulan India kuno yang paling dihafal tuh bagi mereka yang belajar tentang hari-hari raya ya. Waisak itu nama bulan ya, Asada nama bulan, kemudian Maga Puja nama bulan, Katina juga Maga Puja. Sebetulnya yang betul itu bukan Katina, Katika itu nama bintang ya sebetulnya ya. Itu tentang Waisak ini ya. Sekaligus Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha ya. 3 peristiwa penting. 3 peristiwa pentingnya apa? Kelahiran beliau ya, kelahiran Pangeran Siddhartha. Pada mulanya peristiwa-peristiwa Waisak, kelahiran, wafatnya itu diperingati di bulan yang berbeda, di tanggal yang berbeda pada mulanya ya. Ada beberapa variasi-variasi di dalam memperingati 3 peristiwa penting. Di saat kelahiran ya, itu juga ada beberapa tradisi-tradisi dalam Buddhis itu yang diperingati di bulan yang berbeda, di tanggal yang berbeda ya. Beberapa tradisi yang ada di agama Buddha. Kenapa satu tokoh kok hari kelahirannya, tanggal kelahirannya bisa berbeda-beda ya? Meyakini yang berbeda-beda, jawabnya sebetulnya mudah, karena Pangeran Siddhartha itu tidak mempunyai akte kelahiran ya. Kalau punya akte kelahiran kan gampang ya patokannya, tapi ternyata ya zaman dulu kok ya itu ya. Bahkan ada Kuan Yin pun itu juga ada yang juga berbeda-beda tanggal kelahirannya, karena tidak ada akte kelahiran ya. Itu juga bermanfaat juga bagi kita semua. Maka yang belum punya akte kelahiran tolong diurus ya, biar tidak membingungkan ya. Itu jadi masing-masing itu. Dari ya kelahiran Pangeran Siddhartha ini ya, ini penuh beberapa cerita-cerita ya, antara satu sekte dan sekte yang lain, majelis yang satu dengan yang lain ternyata tidaklah sama ya.
Kemudian ya ada satu kesepakatan di antara umat Buddha tahun 1950 di Sri Lanka. Beberapa tradisi-tradisi yang ada itu kumpul kemudian membahas, daripada kita peringatan masing-masing berbeda-beda tanggal yang berbeda, ayo kita bikin kesepakatan. Nah, ternyata dalam pertemuan dalam kongres itu disepakati kita memperingati 3 peristiwa penting, mestinya itu sendiri-sendiri kita peringati saja dalam 1 hari, ya lebih efektif, efisien gitu loh ya. Tapi membuat juga umat Buddha males sebetulnya itu. Mestinya 1 tahun itu datang ke wihara 3 kali, ini cukup sekali, setahun sekali memperingati 3 peristiwa penting sekaligus. Itu. Kemudian juga di saat detik-detik Waisak ada istilah yang ada di Indonesia saja, ada detik-detik Waisak. Di luar negeri tidak ada detik-detik Waisak itu, ya. Itu juga sebagai ukuran, ya. Wihara ini umatnya berapa lah pas saat detik-detik itu. Karena tidak mungkin, ya, ada beberapa omongan umat Buddha itu cuma muter-muter dari satu wihara ke wihara yang lain. Ada yang ngomong seperti itu. Namun di saat detik-detik Waisak ini sebagai ukuran jumlah umat Buddha segitu seberapa? Karena detiknya itu sama, tidak mungkin satu orang pergi di beberapa tempat. Ya, ya, umatnya 100, 200 itu bisa lewat detik-detik Waisak ini. Ada lagi cerita tentang detik-detik Waisak itu, pernah ada yang umat yang cerita demikian. Waktu menunggu detik-detik mungkin diisi ceramah dulu, bantinya ceramah untuk menunggu detik. Ternyata detik-detiknya itu kelewatan. Kelewatan 10 menit. Mungkin ada yang tidak nyaman juga loh, ini kok sampai kelewatan. Jadi panitianya itu juga sungkan mau mengingatkan banten yang ceramah terus mungkin ya. Ya, tidak masalah, ya tidak masalah, adanya di Indonesia detik-detik itu tidak masalah, ya. Ada lagi sudah datang ya setahun sekali wihara ngadakan detik-detik Waisak. Di saat umat duduk diem ya hening itu malah justru ada beberapa umat tuh yang pergi, mumpung masih hening kita pergi tidak ketahuan gitu. Ada juga. Ya, itu di saat memperingati detik-detik ini ya, tuh ya. Kita berbahagia ternyata dari beberapa tradisi yang mulanya masing-masing bisa disepakati ya. 3 peristiwa penting itu terjadi dalam 1 hari ya, sekalipun ternyata di dalam tradisi-tradisi yang lain pun juga ada yang mempertahankan diri, mereka tetap juga memperingati 1 peristiwa, 2 peristiwa, 3 peristiwa di hari yang berbeda-beda, tidak mau ya untuk 1 hari ya. Itu seperti itu Waisak ya adalah nama bulan India kuno ya. Selain menyepakati 3 peristiwa penting ya, jadikan 1 hari ya, ada kemajuan yang sangat besar di umat Buddha juga menyepakati ada simbol Buddhis yaitu bendera Buddhis. Untuk menyangkutkan seperti itu tidak gampang juga. Bendera Buddhis sekarang sudah diterima oleh hampir semua tradisi-tradisi yang sudah ada. Nah, kemudian di dalam rapat itu ya disepakati juga berjalan alot juga sebetulnya itu. Nah, disepakati gimana bendera Buddhis warna apa? Kalau merah putih nyontoh Indonesia, bendera Indonesia. Ternyata kemudian ada yang usul dari aura ya tubuh Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna. Jadi Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna itu bisa mengeluarkan auranya, fisiknya, tubuhnya itu warna-warni ini. Sebetulnya itu tidak terbatas Sang Buddha yang mempunyai aura, yaitu bagian-bagian tubuh kita itu terdiri dari beberapa warna sebetulnya. Contohnya bagian tubuh kita yang warnanya putih apa? Gigi, tulang. Yang warna merah apa? Darah. Yang putih sudah ya, yang itu. Yang kuning giginya tidak sikat.
Itu kuning ya, itu bermacam warna-warna itu. Anda pun juga demikian Bapak Ibu, apabila meditasi misalnya warna merah itu, meditasi sukanya cinta kasih, akan membentuk aura tubuh itu kemerah-merahan ya. Kemudian matanya kebiru-biruan, mata duitan. Ya, ada beberapa warna-warna sampai sekarang pun bisa diterima ya oleh sebagian besar dalam tradisi agama-agama Buddha ini ya, bendera Buddhis ya. Ya. Lahirnya Pangeran Siddhartha ini terjadi 623 sebelum Masehi. Ini bukan satu-satunya tahun ya. Ini berdasarkan sejarah. Namun ada juga yang meneliti arkeologi ya, bekasnya di Taman Lumbini ternyata mempunyai tahun yang berbeda ya. Zaman dulu juga ada Sherlock juga ya ini. Ya, peta ya kelahiran ya, ini diteliti di situ di Taman Lumbini ya, ternyata mempunyai tahun yang berbeda dengan tahun historis ya. Ya, ini bayi Siddhartha lahir ya. Ada lagi di candi-candi ya. Kelahiran bayi Siddhartha itu ya, ya sudah ada 7 hari belum ya ibunya Pangeran Siddhartha meninggal, belum ada lah, langsung meninggal tuh tadi ya. Jadi ada beberapa cerita-cerita ya. Jadi seseorang menerima ajaran Sang Buddha yang selama ini kita terima ya oleh masyarakat Buddhis itu 2 sumber. Yang pertama sumbernya dari Tripitaka, yang kedua dari legenda India, legenda-legenda India. Apakah ada perbedaan? Ada beberapa perbedaan. Kalau berasal dari kitab suci itu ditulis biasa saja ya, pada umumnya gitu. Kalau legenda itu biasanya itu pakai bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan ya, legenda ya. Jadi kadang-kadang juga tidak masuk akal juga kadang legenda itu. Nah, contoh legenda yang di Indonesia yang populer, Bapak Ibu percaya Candi Sewu itu dibikin dalam waktu semalam? Percaya? Nggak percaya loh, itu legenda. Demikian pula ya, kelahiran bayi Siddhartha ini pun juga penuh beberapa legenda-legenda yang kadang-kadang tidak masuk akal juga ya, terlalu cepat juga. Misalnya ya, bayi Siddhartha lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa omong, itu kan terlalu cepat sekali itu ya. Kalau memang ada sekarang pasti ibunya itu juga sudah mungkin takut kok, malah kok saya punya bayi kok aneh sekali. Langsung bisa berjalan, langsung bisa omong, mak minta uang. Ya itu, jadi legenda, ada beberapa cerita legenda itu. Kemudian juga cerita yang menyertai kelahiran bayi Siddhartha disebutkan dalam kitab ya, di legenda itu bayi Siddhartha itu keluar dari perut sebelah kanan ya, perut sebelah kanan ya. Silakan ibu-ibu, khusus ibu-ibu, dipegang perutnya sebelah kanan ya. Ada lubangnya enggak? Enggak ada. Bagaimana bisa mengeluarkan bayi? Diapakan? Dioperasi ya. Terpikir enggak kadang-kadang itu? Dioperasi ya. Ada kemungkinan kelahiran bayi Siddhartha itu ibunya karena gara-gara dioperasi itu meninggal 7 hari berikutnya. Jadi ada penelitian di India sebelum abad 19, ibu-ibu yang melahirkan dengan cara dioperasi 75% itu meninggal ya, karena alat kedokteran belum canggih, obat-obatan juga belum banyak kan gitu, meninggal. Jadi ada kemungkinan meninggalnya itu karena habis dioperasi tadi, karena bayi ini keluarnya itu dari perut sebelah kanan ya. Ada cerita di itu ya, itu. Kemudian bisa berjalan di atas bunga teratai 7 langkah. Kenapa 7? Tidak 6 langkah, tidak 8 langkah? Terpikir seperti itu, kok 7? Ya, ada yang jawab, namun sekedar jawab saja.
Karena mau berhenti di angka 6, bunga teratai muncul lagi, terpaksa harus melangkah satu lagi. Ada juga, ada lagi, kenapa kok 7 tidak 8? Karena mau diangkat di angka 7, kok muncul lagi angka, ya gitu. Ditunggu-tunggu nak muncul-muncul, terpaksa berhenti di angka 7. Nah, 7 ini ada yang mengatakan firasat bahwa 7 hari melahirkan kemudian wafat. Ada lagi yang lebih ya masuk akal itu ketika ini bayi Siddhartha ini diajarkan 7 faktor penerangan agung, ya, diajar 7 faktor penerangan agung. Jadi banyak cerita-cerita ya di kalangan umat Buddha, jangan ditelan mentah-mentah kan gitu loh. Lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa omong itu apa? Dunia apa? Hewan dan binatang. Ya coba sapi, kerbau, ya kalau lihat loh, melahirkan langsung bisa berdiri, langsung bisa jalan. Ya pernah saya jelaskan seperti itu ada umat yang tidak terima juga gitu. Kok dibandingkan dengan kerbau? Itu ya, ya penuh beberapa cerita-cerita ya itu kelahiran bayi Siddhartha ya. Ya. Ini tadi saya jelaskan legenda tentang kehamilan ya itu ya. Apa kata-kata apa yang diomongkan oleh bayi Siddhartha itu ketika ya setelah berjalan, akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini, inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada tumimbal lahir lagi bagiku ya. Lagi ini sebuah tekad, hendaknya juga dicontoh oleh umat Buddha bahwa kelahiran saat ini hendaknya menjadi kelahiran yang terakhir. Jangan jangan berniat untuk dilahirkan kembali. Apa penyebab seseorang dilahirkan kembali itu? Yang pertama karena faktor karma kita. Yang kedua memang ada orang yang dilahirkan kembali karena faktor tekad ya, sebuah tekad untuk menolong makhluk-makhluk hidup. Misalnya Kuan Im itu kan tekad dia dilahirkan kembali, tekad sebetulnya dia sudah Buddha ya, kemampuan Buddha, namun tekadnya untuk menolong makhluk-makhluk hidup, dia dilahirkan kembali dimanapun gitu loh. Itu ya. Ini ada beberapa lagu ya, itu yang mungkin yang tua-tua ya. Di Taman Lumbini, di Taman Lumbini yang indah, menanti kelahiran Bodhisattva. Nah ini riwayat tidur Sang Buddha ya gitu ya. Jadi ada juga ini pelajaran ini, menangkap angsa itu sampai sekarang dijadikan pelajaran Fangsen ya, cinta kasih welas asih kepada semua makhluk hidup. Jadi Fangsen melepas satwa ke habitatnya ya, karena Fangsen. Terus ada yang mengatakan berarti kita tidak boleh makan daging atau ikan yang kita lepas. Iya, ikan yang sama tidak boleh ya, yang sama dilepas terus diambil lagi tidak boleh gitu loh. Jadi tidak perlu khawatir ya, menjadi umat Buddha itu tidak harus tidak makan daging, tergantung aliran yang diikuti. Ada yang makan melalui ada beberapa syarat makan, ada yang sama sekali tidak makan ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau umat Buddha itu tidak boleh makan, boleh dengan beberapa syarat-syarat tertentu ya. Bagi yang boleh makan juga bersyukur dengan yang lain ya, karena tidak ada daging itu yang diperoleh tanpa pembunuhan ya, harus terima kasih. Jadi umat Buddha itu harus kerjasama dengan orang lain sebetulnya itu ya, untuk mendapatkan daging. Ada yang daging tidak dibunuh mau dimakan, malah khawatir kita jangan-jangan ayam ini ada penyakitnya mati sendiri kan mesti harus dibunuh juga toh. Ada cerita lama kapan hari itu di salah satu negara Bhutan itu memang di situ tidak ada pembunuhan ya, daging-daging itu didatangkan dari luar, tidak membunuh langsung ya gitu ya.
Ya, yang mengembangkan cinta kasih juga boleh sama sekali, karena seseorang yang makan daging katanya itu cinta kasihnya tidak berkembang karena tidak ada daging yang tanpa dibunuh. Ya, kemudian juga kalau kita tidak mau membunuh atau pantang membunuh, mungkin Bapak Ibu akan bersahabat dengan nyamuk-nyamuk, ya, nyamuk-nyamuk, tidak ada rasa khawatir, ya, tidak rasa cemas, ya, karena dekat umat Buddha pasti saya tidak dibunuh. Ya kalau kepepet dibunuh atau dipindah alamkan mungkin, ya itu bisa juga like kepepet, ya, ya itu. Pas kelahiran bayi Siddhartha ini sampai sekarang di kalangan umat Mahayana dijadikan ritual mandi bayi Siddhartha. Ya, ada acaranya itu, bahkan juga lebih ramai juga itu. Kapan hari saya ikut pas mandi Buddha itu, ada beberapa yang ngasih nasihat-nasihat pas mandi Buddha tidak boleh nyiramnya dengan kepalanya, ya harus di badan saja, dengan pertimbangan kalau kepalanya disiram terus nanti bisa pilek loh. Nah, disiram berapa orang yang patung bisa pilek. Ya, ada lagi badannya, terus ada lagi habis nyiram itu ada yang madai airnya dibawa pulang, nggak tahu untuk mandi atau untuk penglaris itu. Ya, ada lagi ngambil kembangnya gitu, ada lagi habis nyiram itu dikoboi terus dioles-oleskan di dahi. Sebaiknya jangan, terutama ibu-ibu, terutama wanita-wanita, nanti bedaknya luntur. Ya, ya. Itu dimandikan oleh Sakra dan Brahma dan juga 9 naga, ya, dikocorin. Naga yang menyirami, ya, jasmani sang bayi Siddhartha. Waktu silakan bikin seperti ini malam hari, kalau siang lampunya itu tidak kelihatan, kalau malam hari kan bagus, ya, itu kelihatan wah itu ya. Ya, ini pertapa-pertapa, ya, datang ke istana Raja Suddhodana, ya. Dari pertapa-pertapa itu ada yang meramal nasib, ya, dari pertapa meramal nasib, ada yang memastikan ada 2 kemungkinan nanti setelah dewasa ini bayi Siddhartha itu. Ada yang 1 kemungkinan saja mencapai pencerahan, ya, namanya pertapa siapa? Yang memastikan bahwa dia akan mencapai pencerahan, Kondana, ya, itu. Ya, kemudian Bapak Ibu setelah dewasa bertapa, ya. Apa yang dikatakan tekadnya ini juga sering menjadi inspirasi bagi umat Buddha. Kita tidak boleh pantang menyerah, pantang mundur sebelum ya berhasil. Ya, kita baca bersama-sama biar menjadi, ya, motivasi bagi kita semua. Hitungan ketiga dimulai, 1, 2, 3. Dengan meskipun olehku akan musnah dan aku berdekatan untuk tidak bangun dari tempat ini sebelum memperoleh penerangan aku mencapai ibadah. Ya, itu tekad. Tapi
tapi jangan malam ini ya, tetap bagaimanapun Bapak Ibu habis acara ini pulang ya, jangan ya itu tekad ya. Ada lagi tekad orang Indonesia itu kejam banting tulang pelas keringat, itu juga jangan, remuk aja karena ada kejam banting tulang pelas keringat ya, itu pasti ajur ya, itu ya. Ini sebuah tekad ya, di dalam bekerja, dalam berkarya Bapak Ibu pun juga mencontoh semangatnya seperti Pertapa Siddhartha ini ya. Ini ya, jadi Pangeran Siddhartha mencapai penerahan agung dan menjadi Buddha di Bodh Gaya pada usia 35 tahun ya, biar kelihatan Buddha mencapai pencerahan ya. Kadang-kadang banyak juga yang belum paham pencerahan itu seperti apa ya, apa bedanya sebelum mencapai pencerahan dan setelah mencapai pencerahan, itu yang terpenting ya. Itu bisa menjawabnya nanti ya. Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna itu mendapatkan kebijaksanaan, mencapai kebijaksanaan. Yang dicapai ini bukan bisikan dari dewa atau makhluk di atas, itu enggak. Jadi ajaran Sang Buddha itu bukan merupakan wahyu hasil bisikan gaib, itu enggak ya. Kebijaksanaan yang pertama, prestasi puncak tertinggi Sang Buddha dan juga semua manusia kalau berjuang mencapai pencerahan ini, kebijaksanaan untuk melihat dengan terang kelahiran yang dulu ya. Ya, kelahiran itu memang ada di India, namun jumlahnya yang mempunyai kemampuan terbatas. Namun Sang Buddha itu tidak terbatas, ditanya beberapa kelahiran bisa menjawab ya. Berbeda dengan kita ya gitu. Siapa tadi ya, belum ada 1 jam atau 2 jam yang hafal lagu syair lagi? Ada yang hafal syairnya lagu tadi? Ya, kan tidak ingat toh. Tapi kelahiran yang dulu diingatnya gitu loh. Ya, memang ada beberapa faktor karena diasah terus, kemudian juga didukung oleh nutrisi juga sebetulnya daya ingat itu. Makanya anak itu kalau gizinya terpenuhi itu daya ingatnya juga lebih baik. Ya, saya ya kalau beberapa hari tidak minum susu itu mengingat ceramah itu susah ya. Itu iya pengaruh itu. Demikian pula Sang Buddha ini ya, berpuasa kemudian dikasih susu itu juga meningkatkan daya ingatnya ternyata, karena ada cerita itu ya. Itu ya, makanya makanan bergizi biar daya ingatnya itu bukan saja 1 jam 2 jam atau beberapa kehidupan, namun beberapa puluh kehidupan yang walaupun mampu diingatnya. Itu biasanya banyak orang yang mampu mengingat gitu. Banyaknya itu mengingatnya itu kesalahan orang lain. Itu do ingat ya. Yang pertama ini kebijaksanaan. Waktunya apa? Jam 6 sampai jam 10 ya, malam hari ya, mengingatnya itu Sang Buddha ya. Kemudian yang kedua, kemampuan yang kedua, kebijaksanaan untuk melihat kematian dan tumimbang lahirnya makhluk-makhluk hidup sesuai dengan karmanya masing-masing. Jadi nasib seseorang itu bukan ditentukan oleh makhluk ya, tapi oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri yang kita lakukan ini. Seperti Bapak Ibu pada malam hari ini berkumpul di sini, apa efeknya, akibatnya kelahiran berikutnya yang akan datang? Kebijaksanaannya semakin berkembang ya. Hanya orang-orang yang sedikit debu di matanya saja yang mengerti dharma. Coba matanya diusap-usap, ada enggak debu ya? Ada enggak? Sedikit debu, kalaupun ada sedikit debu, artinya orang-orang yang sedikit keserakahan, kebencian dan kebodohannya, kekotoran-kekotoran yang batin yang bisa mengerti dan memahami ajaran Sang Buddha. Orang yang terlalu serakah enggak bisa ya, orang suruh dana saja, beli bunga saja belum tentu bisa ya. Hanya orang-orang yang sedikit debu di matanya saja, tingkat keserakahannya kecil, kebenciannya kecil, yang bisa mengerti, memahami ajaran Sang Buddha ya. Ini kemudian yang ketiga ya, kebijaksanaan untuk menyingkirkan seluruh ya kekotoran-kekotoran batin yang halus sekali ya. Itu semua dari 3 kemampuan Sang Buddha sebetulnya juga bisa kita ya, kemampuan bisa kita miliki ya.
Ya, kemudian singkat cerita ya, kemudian usia ya kurang lebih usia ini 80 tahun Sang Buddha parinibbana atau wafat. Untuk membedakan waktu saya kecil itu dibedakan gini, kalau wafat itu masih akan bertumimbal lahir, tapi kalau parinibbana itu tidak tumimbal lahir lagi. Yang untuk membedakan, seperti Sang Buddha ini adalah parinibbana ya, karena sudah tidak dilahirkan kembali dalam usia 80 tahun. Nah, kita ikuti ya, ini bukan saya ya, ini bikunya ya. Sang Buddha pun juga mati, juga harus mati, segala sesuatu tidak kekal ya. Pada umumnya kita itu ya kelompok yang pertama itu, ditinggal kematian saudara itu ya kadang-kadang ya banyak yang tidak terima gitu ya. Kemarin saya pelayanan, orang meninggal itu ada suaminya meninggal, terus istrinya sudah usia sebetulnya, sambil nangis, "Bante, saya kelahiran yang akan datang bisa ketemu lagi enggak dengan suami saya?" Nah, kebanyakan orang itu kan kelahiran yang akan datang kan pengen ganti orang tuh ya. Bosen kalau itu udah 50 tahun lebih. Oh bisa, ya bisa, asal ibu punya keyakinan yang sama ya, kemudian punya moralitas yang sama, kemurahan hati yang sama, kebijaksanaan yang sama gitu ya. Ya itu ya, jadi bisa juga bapak ibu cinta sekali, tidak mau ditinggal, asal mempunyai 4 persamaan itu, kelahiran berikutnya pun juga tetap ya itu. Apa pesan terakhir Sang Buddha? Ya, ini pesan terakhir, kita baca lagi. Usiaku sekarang sudah masak, sisa hidupku tinggal pendek saja. Pergi segera aku meninggalkan kamu, bertumpu sepenuhnya pada diriku sendiri. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh hobiku dan waspadailah serta penuh kebijaksanaan. Inilah pesan moral Sang Buddha ya. Inilah Bapak Ibu, pada malam hari ini sudah jam 8:30 ya, 8:30 lebih ya, kita akhiri ya. Semoga apa yang saya sampaikan mengingatkan kepada Bapak Ibu tentang Trisuci Waisak. Marilah kita